Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Rian Channel. Kali ini aku mau membahas tentang HP Xiaomi Redmi 9 yang mati total karena habis berenang ya. Ini kata pemiliknya habis berenang dan sempat dikeringkan tapi langsung dihidupkan, ternyata hidup sebentar dan mati total. Di sini kita coba buka casing bagian bawah ya. Ini harus hati-hati, kita menggunakan mika ya untuk mencongkel, dan harus hati-hati karena bagian samping dari back cover ada flexible fingerprint ya, dimana flexible fingerprint itu mudah sekali sobek ataupun putus. Nah, kita hati-hati ya, sangat hati-hati sekali. Oke, hati-hati, jangan keburu-buru ya bosku. Nah, di sini kelihatan fleksibel dari fingerprintnya dan masih dibaut rapat pabrikan ya. Ini ada pengaman baut dan plat besi. Kita coba bongkar kedua bautnya untuk melepas fingerprintnya ya. Nah, di sini fingerprint sudah kita lepas. Ini bagian soket fingerprint dan kita lepasnya. Nah, ada karet dari. Nah, di sini ada bekas genangan air ya di bagian baterai. Ternyata masih belum sepenuhnya kering dan dihidupkan sama pemiliknya. Tentu saja ini mengakibatkan konslet ya. Nah, kita coba buka bagian penutup ya, baut penutup mesin ya, mesin atas, untuk melepas dari baterai agar tidak terjadi konslet yang lebih parah lagi. Kita amankan dulu baterainya dulu. Nah, ini cara membongkar HP Xiaomi Redmi 9C. Nah, baterai terlindung pada back cover dari penutup mesin. Ini kita harus buka dulu back covernya untuk melepas baterai. Nah, kita congkel tipis-tipis. Ini masih segel ya pabrik, dan ternyata di kamera juga ada embunan, ada bekas-bekas air dan masih basah ya. Nah, kita lepas dulu bagian fleksibel dari baterai dan fleksibel dari LCD ya. Nah, gini congkelnya harus hati-hati, dan kita lihat itu bagian dari plat penutup MMC sudah mengalami korosi. Kita coba juga buka bagian bawah, apakah ada genangan air juga di bagian bawah mesin. Nah, dengan cara kita buka penutup bagian bawah itu ya. Nah, kita buka baut-bautnya dan ini masih segel bosku. Nah, itu kelihatan dari, nah ini adalah segel dari pabrikan, dan baru saya buka ini saya pertama kali buka dari pabrikan ini. Jarang-jarang bosku aku buka HP dari segelan gini-gini. Rata-rata sudah pernah diservis orang dan ujung-ujungnya diserviskan ulang. Nah, ini aku coba hati-hati sekali. Nah, belum pernah dibuka. Ternyata bagian speaker juga tergenang air, berarti menunjukkan bahwa HP ini sudah kemasukan air cukup dalam, dan sehingga bagian bawah mesin mengalami basah kuyup. Nah, di sini kita coba buka baut pengikat dari mesin bawah ini ya. Nah, kita lepas dulu konektor dari touchscreen. Nah, ini konektor touchscreennya kita lepas, dan antena. Nah, di sini kita coba lihat seberapa parah. Nah, ternyata juga mengalami korosi ya bosku.
Nah, ini korosi yang cukup parah di bagian soket-soket dan pin-pin dari speakernya. Nah, di sini. Oke, kita lanjut untuk melepas baterai ya. Di sini ada lem. Nah, ini lem baterai bosku, bawaan dari pabrik, cukup mudah untuk melepasnya, tinggal kita tarik-tarik saja kayak gini. Nah, ini bedanya kalau baterai belum kita buka atau sudah kita buka. Ini bawaan dari pabrik belum kita buka, ternyata gampang ya bosku. Kita cukup tarik kayak gini. Nah, kita olor-olor, what the meaning. Oke, dan bersih. Nah, kita coba congkel dari antena, kita coba lepas bagian mesin ya. Nah, ternyata bagian mesin cukup parah juga, itu di bagian rumah housing dari kartu ya, mengalami cukup parah dari genangan. Kemungkinan air masuk dari rumah kartu ya, dari samping dari SIM tray. Nah, di sini kelihatan air sudah masuk ke bagian SIM tray. Nah, di sini. Dan ada genangan air ya, itu ada korosi sedikit di sela-sela ya, dan korosi di bagian pojok kanan, pojok kiri, apa itu, lampu flash ya. Nah, di sini kita bersihkan dulu menggunakan thinner ya, atau pembersih dari khusus HP bisa. Ini aku menggunakan thinner yang murah-meriah aja. Kita bersihkan dari sisa-sisa korosi ya. Oke, agar tidak korosi berkelanjutan. Ini sudah masuk ke dalam ruangan mesin dan kita coba bersihkan. Oke bosku, kalau yang belum subscribe mohon subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan apabila video ini bermanfaat ya, kasih dukungan like, komen, dan share ya bosku. Oke, kita lanjut pada bagian mesin bawah. Dan mesin bawah ini juga mengalami korosi ya, ini cukup parah juga korosinya. Nah ya, mudah-mudahan ini dengan cukup kita bersihkan bisa hidup normal. Kita coba bersihkan dulu. Kalau masih belum hidup, nah, tinggal kita cek kerusakannya. Ini cara menyelamatkan ya, atau menyelamatkan HP yang baru saja kecebur. Kita bersihkan dulu. Kalau masih belum hidup berarti ada kerusakan di bagian-bagian tertentu. Oke, kita coba bersihkan bagian konektor dari HP, dari baterai. Itu yang sensitif. Karena sedikit saja ada genangan air, maka bisa saja merusak baterai atau bagian-bagian komponen dari mesinnya. Oke, ini kita housing dari LCD-nya juga kita bersihkan. Nah, ini kelihatan cukup parah ya genangannya ya. Sini ada fleksibel dari LCD. Nah, ini kelihatan bosku, LCD-nya sudah kena ini. Kemungkinan sudah kena, air sudah masuk. Ini ada bekas kayak lingkaran ya. Nah, oke, ini bagian dari speaker. Nah, kita juga bersihkan dari pin-pin ya, pin-pinnya yang kena korosi. Oke, kita bersihkan dulu bagian terkecilnya bosku. Kita bersihkan menggunakan thinner, yang mudah didapat ya.
Ini bagian penutup dari mesin, dan kita lihat bagian dari lensanya juga mengalami embun ya. Nah, kita bersihkan dulu, mudah-mudahan kameranya di modul kameranya tidak mengalami masalah ya. Mungkin ada jamur, mungkin kalau sudah menyala ini ada jamur-jamur tipis-tipis. Nah, kalau modul kamera ya maaf saja, kita belum bisa servis modul kameranya ya. Kita harus beli baru biasanya untuk pemasangannya. Oke, kita coba bersihkan dulu, siapa tahu masih ada di bagian luar, tidak kena langsung ke bagian kameranya. Nah, kita semprot tipis-tipis menggunakan blower manual ini ya. Ini blower buat semprot tipis-tipis bagian air yang masih ada agar cepat kering ya. Nah, ini blower manual. Oke, semuanya kita semprot tipis-tipis. Nah, oke, semuanya kalau sudah dirasa sudah kering atau sisa-sisa air yang masih basah itu hilang, tinggal kita lanjutkan ke blower untuk pelepasan IC ini ya. Ini blower uap. Nah, kita setting di settingan heaternya 1 aja dan hembusan anginnya di 5. Ini aku pakai ini agar cepat kering ya, dari sisa-sisa thinner atau air-air yang masih belum kita jangkau tadi. Nah, ini uap panas, ini blower. Oke, atau bisa kita gunakan hair dryer untuk pengering rambut itu. Kalau tidak punya, cukup tipis-tipis saja ya, jangan terlalu lama agar komponen plastik-plastiknya tidak ikut tidak ikut kebakar ya. Nah, ini cukup hangat kuku ini uap air, uap panasnya. Nah, ini bagian baterai, bagian BMS nya baterai kita juga bersihkan juga ya. Oke, kita coba pasang ke bagian body atau frame LCD nya. Ini pemasangannya harus hati-hati bosku, karena ini sangat presisi, dan salah sedikit atau tidak pas pada baut bisa mengakibatkan PCB dari mesin itu sendiri bengkok ya. Nah, sayang bosku kalau PCB nya bengkok, bisa mengakibatkan error nih. Kita jangan terburu-buru dulu untuk pemasangan, kita pastikan benar-benar pas ya pada dudukan. Kalau sudah pas itu menandakan posisi PCB atau mesinnya tidak goyang ya, itu sudah menandakan pas. Kalau masih goyang-goyang sedikit itu belum pas. Nah, di sini kita pasang bagian karet penutup dari soket charger ya, dari mesin bawah. Ini kelihatan seperti anti air, cuma ini kenapa kok direndam kok bisa masukkan air. Oke, kelihatan cukup rapat tapi bisa saja kemasukan air. Ini cuma menurut saya anti airnya kalau kita pas kehujanan aja, tidak anti air pada saat kecelup ya ini. Siapa tahu kita pada waktu bawa HP kehujanan itu masih aman. Kalau sudah nyemplung ke air ya kayak gini hasilnya ya. Ini pemasangan dari kabel
antena cukup sulit karena masih belum pernah dibongkar ya, cukup apa istilahnya, gigit ya. Ini konektor, dan kita pasang mic penutup ya, penutup dari mesin bawah. Nah di situ ada mic dan apa itu, soket-soket ya, soket-soket di situ. Nah, kita rekatkan dengan menggunakan baut. Oke, kita coba pasang dulu, kita hidupkan ya. Nah di sini kita cek ya, kita cek dulu bagian baterai. Nah, ini bagian baterai apakah kondisi masih oke atau ada terisi atau masih kosong. Nah ternyata ini dalam kondisi kosong ya, bisa saja ini nge-freeze, tidak dapat diisi, atau cuma sekedar kosong saja ya. Ya mudah-mudahan kosong saja, bisa kita cas. Nah, di sini menunjukkan angka 0,01 atau 0,02. Ini sudah diambang zong ini. Nah ini masih ada, berarti kemungkinan ini baterai tidak nge-freeze ya. Kalau baterai nge-freeze itu menunjukkan angka 0000 semua, itu nge-freeze dan tidak dapat diisi ulang. Bisa saja kita bisa akali dengan hentakan dari volt 12 volt ya, tapi tidak dilewatkan pada BMS nya. Kita langsung lepas BMS, kita kejutkan dengan 12 volt pada bagian plus minus baterai ya. Tapi jangan lama-lama, bisa merusak baterai. Coba untuk mengejutkan baterai saja. Oke, kita coba nyalakan, ternyata masih belum bisa nyala. Kita coba cas ya. Nah di sini kita cas. Oke, dan ternyata LCD-nya juga kena. Alamat gagal cuan bosku. Nah ini LCD-nya kena, kemasukan air ya, itu ada bintik-bintik air, itu sudah masuk ke dalam LCD. Dan untuk LCD kayak gini ya, mau tidak mau harus ganti baru bosku ya. Ini sudah untuk menghubungi pihak yang punya, dan ternyata belum ada jawaban. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya untuk penggantian baru LCD-nya ya, cara bagaimana kita mengganti baru. Oke, selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.